Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang ada di YouTube maupun di Zoom, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya Ibu Santi berkenan bawa kita di dalam doa. Ya, baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan menyembuhkan kami dan melepaskan kami dari segala beban kami. Dan biarlah semua yang menyaksikan acara pagi ini diberkati Tuhan. Kiranya Engkau juga mengurapi hamba-Mu Pastor Fauzan, berikan hikmat supaya cakap mengajar firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Santi doanya. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Kemudian Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Mohon bantuan Ibu Nerliana berkenan membacakan. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Salam Pak Agus. Salam Ibu. Silakan. Salam Pak Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan buat saudara kami yang akan menonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, marilah kita membaca kitab Mazmur 138 dan Mazmur 139, demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar,
dan membuat kediaman di ujung laut. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dalam dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian pembacaan firman. Amin. Terima kasih Ibu Nurliana. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam segala hal. Bapak Ibu, pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 24. Karena Ibu Sarma belum masuk, mohon berkenan Ibu Cinta bacakan. Ibu Cinta. Dunia
adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman. Ya, bagus. Sudah selesai. Terima kasih. Internet saya sempat turun naik. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang ada di Zoom maupun di YouTube, kita siapkan hati kita duduk manis di depan layar. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang berjudul Lari dari Tuhan. Silakan Pastor. Ya, shalom semuanya. Hari ini luar biasa ya, internetnya semuanya gangguan. Saya kerasa dari Zoom-nya ya, kapasitas Zoom-nya saya nggak ngerti kenapa jadi berat. Nggak apa-apa ya, berbahagia terus orang yang setia ketika menanti-nantikan Tuhan ya, dengan tulus hati. Nah saudara, suatu ketika, saya dulu pernah cerita ya, saya marah sama Tuhan, ya karena Tuhan tidak menjawab doa saya, diam saja. Ya kan, ketika saya tanya, diam saja Tuhannya. Biasanya Tuhan menjawab saya baik melalui mimpi, atau ada orang tiba-tiba datangi saya bernubuat, atau melalui impresi. Ya, cara Tuhan bicara kepada saya melalui mimpi, ya.
lalu mimpi dan saya ngerti apa yang akan terjadi, atau melalui impresi. Atau tiba-tiba ada orang datengin saya, bernubuat, ngasih tahu. Ya, menarik ya, menarik. Seneng ya kalau bisa ada begitu ya. Orang-orang Asia paling demen tuh yang begituan tuh, orang Indonesia, termasuk saya. Ya. Lalu selama bertahun-tahun Tuhan tidak beri saya mimpi, ya Tuhan tidak beri saya impresi, Tuhan tidak ada satupun hamba Tuhan atau orang yang saya percaya datang kemudian bernubuat buat saya. Ya. Lalu saya mulai saudara menghitung kembali ke kepercayaan nenek moyang saya. Kurang ajar ya. Ya itulah manusia saudara. Nah, anak-anak kita juga kadang-kadang kalau Anda terlalu keras dengan anak-anak Anda, hati-hati ya. Kadang-kadang kerasnya Anda, dia nangkapnya beda, saudara. Ya, itulah sebabnya kalau Anda sedang tahu Anda salah, Anda harus belajar minta maaf. Supaya anak itu percaya sama Anda. Ya, itu nanti di kelas apostolik ya, kita belajar itu. Jadi hati-hati. Ketika Anda keras, maksudnya baik, saudara. Tapi anak itu pikirannya beda, lalu dia malah balik. Bahkan dia bisa musuhin Anda. Menganggap Anda musuh. Sadarnya nanti kalau udah umur 40, atau Anda sudah mau mati, dia baru nyadar, saudara. Ya. Dan malah kadang-kadang nggak nyadar, masih kepahitan sama Anda. Nah, kita dengan Tuhan juga begitu, saudara. Padahal sebenarnya salah kita sendiri. Ya kan? Tetapi kita nggak mendengarkan, lalu kita gimana? Ya udahlah, aku tak cari yang lainnya aja karena Tuhan nggak jawab. Karena Tuhan tidak menjawab doaku. Anda harus jujur ya, ketika Tuhan menjawab apa enggak ya. Oh, kemarin saya mimpin komunitas di Belanda itu hari Sabtu itu ya. Oh, Tuhan pasti menjawab doa kalau kamu tulus hati. Dalam hati saya ya sebetulnya. Belum tentu kamu yang ngomong itu saja, belum tentu kamu mendapat jawaban doa dari Tuhan. Sejujurnya Anda yang dari sini nih, ya live nanti ada 3.000 biasanya ya, 3.000 viewer. Atau Anda yang lagi live di sini ada sekitar 50-an. 50 tambah 150 nih ya, nambah 200 nanti biasanya ya kalau live-nya ini ya. Kira-kira 200-250 yang live bersama kita pagi hari ini. Apakah Anda benar-benar dijawab sama Tuhan ketika Anda bertanya kepada Tuhan? Bagaimana cara Tuhan menjawab? Anda pernah kepikir nggak tuh? Selama ini kan Anda hanya ikut-ikutan, ya pokoknya Tuhan menjawab. Jawabannya kalau enggak ya, kalau jawabannya Tuhan cuma tidak, ya iya cuma 2, iya atau tidak. Nah yang lain adalah tunggu. Wah itu kan teoritis banget. Iya itu semua juga tahu. Anda kalau minta sama ngajuin proposal sama pemerintah, jawabannya iya, tidak atau tunggu. Tunggunya sampai kapan, Mbok? Masalahnya dari mana Anda tahu Anda disuruh nunggu? Jangan kayak pemerintah Indonesia, saudara. Ya, Anda ngirim surat, nggak dijawab sama dia. Ditanyain, suratnya kemana? Empuh, saudara. Suratnya kemana? Empung. Ya kan? Nah, kalau Anda di sini, di Eropa, Anda nulis surat, pasti masuk suratnya, saudara. Oh ya, tanggal sekian. Ya, kalau dia tidak jawab, Anda bisa somasi, saudara. Ya, dan Anda bisa dapat duit dari situ. Kayak pengacaranya saya, ya advokatnya saya, ya disomasi. Karena waktu itu kita nggak diaju-ajukan gara-gara saya katanya prosedurnya salah. Ya prosedurnya salah pun harus jawab dia. Karena nggak jawab didenda dia 3.000, saudara. 3.000 euro, berapa 50 juta. Sudah 50 juta gara-gara nggak jawab suratnya saya, terlambat jawab. Udah begitu, saudara. Ternyata mereka mengakui memang ada kesalahan prosedur. Denda lagi 15.000. Saya kadang-kadang mikir, ya ampun, Tuhan baik sekali sama saya. Gitu saudara ya. Biar asilum, tapi saya lemari esnya baru loh saudara. Ya karena Tuhan baik ya. Duit dari mana? Saya nggak pernah minta-minta sama Anda kan. Duit dari mana? Saya nggak pernah tabur rekening saya di YouTube kan. Kita kumpulin 7 miliar pun itu buat orang miskin semua ya, sama buat penginjilan, sama buat perjuangan kita.
bukan buat saya. Nah, balik lagi saudara, kita yang senang-senang yang kenyataan saja saudara. Pada kenyataannya kan Anda seringkali nggak dijawab doanya sama Tuhan. Tuhan seakan-akan dia membisu. Sehingga akhirnya apa? Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Cuman goyang-goyang doang, jawabannya apa ya goyang-goyang aja. Jujur nggak? Anda nggak mau jujur sih. Kalau dijak ngomong sama saya, Anda nggak jujur sih. Ngomongnya retorika terus. Iya Tuhan menjawab, Pak IS. Jawabnya gimana coba? Nah, saya jelaskan. Kalau Pak Paul gimana? Kalau saya sudah jelasin. Kalau Tuhan memang niat mau jawab, saudara, ya, dia jawab saya lewat mimpi, dia jawab pada saya lewat impresi. Tiba-tiba saya ngerti, saya punya impresi yang kuat, perasaan yang kuat, dan itu pasti benar, saudara. Yang ketiga, tiba-tiba orang datang ke saya ngasih tahu. Ya, contoh kemarin waktu saya mau berangkat ke Eropa, berantem dulu sama anak saya, ya kan? Berantem dulu saya. Kenapa ke Eropa? Ya ampun, pokoknya Tuhan suruhnya ke Eropa. Ya tapi kan nggak bisa bahasanya, bahasa Jerman apa bahasa Belanda. Ya belajar lagi. Ya, sampai sekarang ya nyatanya kita bisa ya ngomongnya nyambung. Kita kalau ke dokter, kita kalau belanja ya pakai bahasa Belanda. Saya tadi baca teks nyanyian pakai bahasa Jerman juga, oh ngerti, masih ngerti saya ya sudah selesai B1 memang saya kan. Jadi saya ngerti. Tapi pertanyaannya apa? Impresi kuat sekali, saudara. Impression itu kuat sekali. Lah H-1 saja, H-2, saya mau berangkat itu ya, di waktu itu tuh kan, nggak punya duit, saudara. Nggak punya uang. Tapi saya, hati ini rema atau roh kudus ya, kuat sekali. Berangkat, saudara. H-2, saya di Jakarta, ya, di rumah kakak saya waktu itu ya. Saya nggak punya uang, dan saya nggak bilang sama mami saya nggak bilang sama kakak saya. Nggak bilang sama siapa. Gimana tiketnya sudah? Oh sudah, Tuhan sudah sediakan. Cuman begitu saya jawabnya. Ragu nggak? Enggak. Kenapa saya nggak ragu? Karena ada pengalaman bersama Tuhan sebelumnya. Ya, kali ini setelah Anda ngerti, Anda lebih beriman dari saya, saudara. Berangkat aja, enggak apa-apa, dan nggak usah ya, itu tetap tinggalin. Saya punya uang waktu itu 5 juta berapa, tetap tinggalin. Saya nggak bawa uang. Ya, sampai Jakarta saya ketemu beberapa teman. Saya juga nggak pernah cerita. Gimana beres semua, sudah Tuhan sediakan. Ya, saya nggak mau minta, memang saya nggak suka minta, saudara. Tiba-tiba saya dikasih uang seharga tiket itu persis, saudara. Dan ada orang ngasih saya $100 Amerika. Cuma 101 lembar itu, saudara. Jadi saya cuma ngantungin $100 Amerika tuh saya berangkat ke Eropa ya. Kok saya bisa pasti? Ya pasti, saya tenang. Saya nggak cita-cita sama orang-orang di sana, saya nggak pegang duit. Saya tenang-tenang saja. Ya, saya tenang-tenang saja. Oke, saya siapkan uangnya. Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Nah, terus saya berangkat ke Belgia, saya pergi kemana dengan $100 itu, ya kan? Ya, Tuhan berkati, saya nggak pernah minta-minta, ya selalu ada yang kasih. Nggak pernah minta loh saya ya. Lalu ada seorang nabi ya, namanya Amos, ya Amos Jayaratnam. Orang Singapura itu ya, pendeta Singapura itu. Dia bilang, Amos ini terkenal sekali nubuatannya ya saudara ya, terkenal sekali. Dia bilang sama saya, panjang ya, nubuatannya panjang 15 menit itu dia direkam saya direkam lalu sudah diterjemahkan. Saya baca, oh iya. Confirm. Jadi buat saya, wah makin mantap, wah saya dihajar sana sini ya waktu itu. Orang-orang Indonesia juga yang mau ngarep-ngarep, yang nggak suka saya ada di situ. Kita tenang-tenang saja. Ya, kita difitnah, di apa, ya udah biasa. Difitnah, saudara, benar-benar difitnah saya. Ya, dia pikir bisa menyingkirkan saya. Pak Amos ini bilang, akan ada orang yang menyingkirkan kamu nanti. Tetapi dalam 3 bulan pertama, kalau kamu melekat, nempel erat-erat sama Tuhan, kamu akan menang dalam peperangan roh ini. Wah, saya melekat erat-erat, benar-benar puasa, saudara. Puasa. Menang. Dan nyatanya sekarang saya punya rumah di Belanda. Ya, anak saya udah kuliah, kita punya mobil, punya semua. Ya, artinya semua yang buat menunjang pelayanan ini, settle sudah kita.
Nah, itu faktanya kan begitu. Penyertaan Tuhan. Mendengar apa yang Tuhan mau. Tuhan tuntun, dengar, nggak kayong-kayongan, nggak tebak kancing. Ya tidak tunggu, ya tidak tunggu. Betul melosok ke udel, saudara. Rusuk, hop, apa ini? Wis pokoknya. Nah, minta jawaban Tuhan. Anda cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Karena Tuhan itu dengar dan Dia mau mendengar. Masalahnya Anda mau dengar enggak? Enggak kan? Masalahnya, kenapa saya selama beberapa waktu yang lalu itu saya tidak mendengar suara Tuhan? Karena saya sudah punya jawaban sendiri yang saya mau, saudara. Saya mau Tuhan jawabnya ini. Ya kan kurang ajar, saudara. Itu simpel sekali. Mengapa? Karena saya dipenuhi dengan hawa nafsu. Saya ingin keinginan saya yang dikabulkan, bukan maunya Tuhan. Tuhan bilang, enggak ini. Enggak Tuhan, ini. Akhirnya Tuhan, dia mau ngomong apa lagi? Kamu sudah menetapkan buat diri kamu sendiri. Dan saya sudah memutuskan, Tuhan nggak boleh ngomong lagi. Nah, gilirannya saya tanya Tuhan, loh kan. Bahkan sebenarnya Tuhan pun sudah bicara, tapi telinga saya terlalu berisik dengan agenda saya pribadi, saudara. Dengan agenda yang saya sudah tentukan sendiri buat saya. Dan saya tidak mendengar apa yang Tuhan. Kenapa? Karena kecenderungan hati ini maunya adalah mendengar apa yang kita inginkan. Sehingga saya tidak mendengar apa yang Tuhan ngomong. Kalau lagi kelas evangelis, ya, di kelas, seringkali banyak orang bertanya, lalu saya stop, ya. Dan dia tidak mendengar yang saya ngomong. Karena dia sedang ingin cerita apa maunya dia. Nah, itu nanti kelamaan, makanya saya stop, ya, saudara. Kenapa saya stop? Karena kelamaan kita punya waktu terbatas. Tapi nanti ada saatnya saya kasih waktu buat orang ini bertanya, seban dia boleh ngomong, ada saatnya. Tapi kalau lagi dalam materi, biasanya saya stop. Stop, saya sudah ngerti yang kamu maksud. Pokoknya nggak boleh berpikir ke sana. Saya selalu kasih batasan, saudara, supaya dia jangan melebar kemana-mana. Tetapi kebanyakan orang, dia ingin mendengar suaranya sendiri. Ada saatnya saya kasih waktu, saudara. Ada saatnya nggak boleh. Karena nanti kita bias. Kita berhenti. Stop. Kita pagar di sini ya. Jangan ke sana. Stop, saudara. Stop. Nah, kita seringkali terlalu sibuk mendengar suara kita dan kita tidak mendengar pengajar kita. Kita sibuk dengan dogma, doktrin yang sudah kita miliki, nafsu yang sudah kita punya, dan kita tidak mau mendengar lagi apa yang dari Tuhan. Sering gitu enggak Anda? Ya, saya begitu. Lalu saudara, bagaimana ketika itu berubahnya? Ya dipepet sampai nyerah. Itu cara yang paling gampang, dipepet sampai nyerah saya. Sampai benar-benar nyerah, sampai saya tulung-tulungan, itu pun belum ditolong. Sampai sudah jegrek, sudah pasrah, lalu saya ngomong, iya Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tolong aku supaya tetap cinta padamu, supaya aku tetap setia. Udah nyerah, nah, baru itulah Tuhan bicara, saudara. Baru Tuhan bicara setelah itu. Nah, begini ya, Alkitab berkata, orang kalau sudah lahir baru, tadi ya 1 Yohanes 3 ayat 9, kalau Anda sudah lahir baru, maka Anda tidak akan tersesat lagi. Ya, dosa ini dari kata sesat ya, tersesat, meleset dari sasaran. Orang yang lahir dari Allah, orang yang lahir baru, tidak akan tersesat lagi, saudara. Sebab ada benih ilahi di dalam dia sehingga dia tidak bisa tersesat. Walaupun dia sedang tersesat sebetulnya. Ya, Anda lagi dari Jakarta mau ke Bandung. Nekat saudara, mau bypass ke sini, bypass ke sana, menyesatkan diri. Ya, apa namanya, Garmin sudah bersabda, ya, belok ke kiri, belok ke kiri, ya, belok ke kanan,
Nah, Garmin sudah bersabda, saudara, Google Map-nya, tapi saudara tetap nggak mau. Saya mau lewat sana. Oh, itu kelihatannya banyak jalan yang dikira lurus, tapi ujungnya membawa maut. Kita mau ke sana, saudara. Ya dibiarin. Sampai kita muter, mau nggak mau kita kudu ngikutin belok ke kiri. Nah, kita kiri, saudara. Anda kalau yang belum pernah pakai Google Map, Anda nggak ngerti ya. Nah, Anda harus tahu bagaimana cara baca Google Map. Belok, ya. Setelah muter-muter baru kita nurut. Ya sudah belok ke kiri, ya sudah belok kiri. Belok ke kanan, belok kanan, saudara. Kecuali Anda tidak bisa baca Google Map. Ya repot kalau sudah. Sampai harus nyerah dulu. Kalau enggak Anda coba paksa, belok ke kiri, berisik, matiin, saudara. Ya. Tuhan sudah ngomong sama kita, saudara. Dan akhirnya dibiarkan sampai kita nyerah. Sampai kita nyasar, sesat, udah gitu kita kelaparan, kehausan, mau nggak mau, tuntunan kita yang ada hanyalah firman Tuhan. Tuntunan yang ada hanyalah logos yang Anda miliki. Lalu Anda logosnya dibanting-banting, karena logosnya bingung. Lawang saya nanya Tuhan, ini saya boleh nggak ngajuin bisnis ini Tuhan? Jawabannya, maka gantung diri. Yudas gantung diri. Loh gimana sih Tuhan? Jawabannya gantung diri. Oh bukan, Anda baca dulu yang lengkap. Ya, artinya apa? Jangan cinta uang, nanti akhirnya kamu gantung diri. Cintailah Tuhan Yesus, nanti Dia yang akan menerangi jalanmu. Ya. Akhirnya kita mendengarkan logosnya, kemudian kita, nah ini bagus ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah tetap dapat di dalam dirinya? Makanya logosnya nggak bunyi, nggak bisa jadi impresi, nggak bisa jadi penglihatan, nggak bisa jadi mimpi. Logosnya itu mati. Tapi saat logosmu ditambah dengan cinta kasih, maka logos itu akan jadi rema, ya kan? Dan Anda akan mendengar suara Tuhan. Dan suara itu yang akan menuntun, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Sebenarnya Tuhan cegat Anda, saudara. Walaupun Anda sudah bandel, sebenarnya Tuhan cegat. Dicegat, saudara. Emang Anda dibikin kepepet supaya Anda bertobat, supaya Anda menyerah, karena Tuhan tahu ada rohku di dalam hidupmu. Saya tahu apa yang di dalam kamu. Kamu harus tak press dulu sampai kamu nyerah, baru kamu mau balik. Udah dipres, dibiarkan. Ya, bahkan kalau perlu serahkan tubuhnya pada iblis supaya jiwanya selamat. Kalau perlu kan begitu kan, sampai Anda kalau perlu masuk penjara, kalau perlu Anda sampai sakit mau mati. Kalau perlu, yang penting Anda balik bagi Tuhan itu, Anda balik dan Anda selamat. Oh saya nggak mau masuk penjara Tuhan, ya karepmu, tapi kan Anda mau dengan caramu sendiri, akhirnya Anda melakukan segala macam cara, sokok sana, sokok sini, tabrak sana, tabrak sini, mungkin Anda bisa lolos. Tetapi ya Anda cari dukun, Anda cari ini, akhirnya jiwa Anda binasa. Dan Tuhan tidak mau, Tuhan pakai caranya Dia, karena ada rohnya di dalam kita. Kalau Anda sudah lahir baru ya, catatannya ya. Kalau Anda belum lahir baru ya bablas, kayak Moko Ginta, Irina Handono, sama Hani Christian. Bablas, karena belum lahir baru mereka. Kalau Anda sudah lahir baru, ketika Anda meleset, ya, dikejar sampai kemanapun, dikejar, dipepet. Makanya orang yang sudah lahir baru, kalau bikin dosa, dia akan kena masalah yang berlipat kali ganda daripada orang yang belum lahir baru. Itu kenyataannya, ya. Tapi itu adalah privilege, ya. Umur 12 tahun saya masih ingat ketika saya lahir baru, saya berdoa, Tuhan, kalau saya meninggalkan Tuhan, hajar saya sekeras-kerasnya supaya saya kembali Tuhan. Itu doa orang yang lahir baru, saudara. Dan benar, saudara, di usia 40 tahun saya tinggalkan Tuhan. Dan Tuhan hajar saya sekeras-kerasnya sehingga saya benar-benar kembali.
sekeras-kerasnya saudara, sampai berdarah-darah sehingga saya benar-benar kembali kepada Tuhan. Nggak nyangka ya, doa anak umur 12 tahun, Tuhan kabulkan di usia 40 tahun. Saya ke usia 40 tahun, saya kembali kepada Tuhan. Saya bertobat, saya melihat, dan saya kembali mendengar suaranya. Begitu saudara, prosesnya. Ya, itu rahasianya Anda mau dengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan setiap hari. Logosnya itu harus ada, harus jadi rema. Dan Anda akan dengar, baik itu impresi Anda melalui mimpi, melalui penglihatan, ya, atau ada orang nabi, seorang nabi datang kepadamu, orang yang punya karunia kenabian bilang, tapi bukan dari orang pintar, bukan horoskop, bukan primbon. Tapi dari mana? Dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Atau Anda sendiri mendapat mimpi dan penglihatan. Makanya dikatakan pada hari akhir, kita nih hari akhir ya teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Ya, kita akan mendapat mimpi dan penglihatan, itulah tuntunan Tuhan, rema yang dihasilkan. Tiba-tiba ada ngeh, lagi duduk diam, tiba-tiba ada ngeh. Entah berapa banyak Anda yang sering ngalamin gitu. Kalau Anda tidak mengalami gitu, ada yang salah, saudara. Ya, ada yang salah. Semua anak-anak Tuhan mengalami itu. Yang penting logosnya itu harus ditambah dengan cinta agape, supaya jadi rema. Nanti Anda dari hari ke hari, Anda akan makin diuji dulu, saudara. Pertama diuji. Sampai Anda mengenali mana yang fantasi, mana yang hayalan, mana yang benar-benar penglihatan yang kudus, mimpi yang kudus. Sampai Anda ngerti. Makanya jaga pikiran hati kita supaya selalu connect. Itu beneran, saudara. Jangan bilang saya, oh ini model orang karismatik. Oh enggak, saudara tahu ya sikap saya terhadap bahasa roh, terus penubuatan apa segala macam yang diklaim orang karismatik itu. Ya saya lagi benar-benar cerita buat Anda dan saya ya, dan yang saya ngalamin. Dan saya yakin Tuhan itu berikan itu buat Anda juga. Wah itu kan karunia Pak. Enggak, saudara percaya saya. Tuhan bicara dengan cara yang Anda kenal. Ya, Tuhan akan bicara kepada Anda dengan cara yang biasa Anda kenal. Apa? Kalau saya dari kecil biasa mimpi. Makanya saya dikasih mimpi. Ya, ada orang yang dikasih penglihatan. Dikasih penglihatan, ada orang yang biasa tiba-tiba dia bisa punya impresi. Saya jarang sekali mendapat impresi. Lebih banyak ketika Tuhan mau bicara yang penting, pasti melalui mimpi. Ya. Oh gitu kita semua jadi nabi? Bukan. Memang Tuhan bicara dengan cara yang Anda kenal. Kalau Anda biasanya Tuhan bicara melalui orang tuamu, nanti tiba-tiba orang tua akan ngomong. Kalau orang Anda bicara tiba-tiba melalui buku, melalui Alkitab, lagi baca Alkitab, baca Alkitab. Tetapi semua tidak akan lepas dari logos yang Anda baca. Yang jadi rema. Ya. Next level ya, mulai. Dengar apa yang Tuhan mau. Supaya Anda kembali ke track yang benar. Supaya Anda senantiasa di dalam tracknya, dalam bisnismu, dalam karir, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, hubungan saudara, track yang benar. Berhenti dulu. Berhenti, kalau Anda kelihatan overhead gitu ya, hop stop. Tenangkan pikiran kalau perlu puasa. Tuhan pasti akan jawab, Tuhan pasti akan ngomong. Ya, ngomong jelas. Dituntun harus diberi hikmat, diberi marifat kepada Anda. Ya, Tuhan Yesus akan membukakan mata hatimu di dalam nama Yesus. Amin. Pak Agus silakan.